guys, perkenalkan namaku Andina Mutiara, mahasiswa Telkom University, jurusan Digital Marketing. Aku adalah mahasiswa semester 4 dan sebagai anak digital marketing, aku bakal berdiskusi tentang peran digital marketing sebagai kunci perubahan teknologi di era pasca pandemi. Sebagai yang kalian tahu, pasti kalian juga merasakan apa yang namanya pandemi dan bagaimana rasanya di karantina. Jadi sebelum pandemi itu memang sudah banyak ya e-commerce dan penjualan belanja online itu memang sudah banyak. Cuma masyarakat tuh belum terlalu bergantung sama apa yang namanya teknologi, sama belum bergantung sama apapun yang belanja online karena dulu kayak kalau bisa beli langsung better beli langsung gak sih, apalagi dulu tuh kayak harganya tuh mungkin masih 11-12, masih belum terlalu jauh, dan membeli apapun tuh belum banyak yang seluas sekarang karena ada teknologi. Namun, berkat terjadinya karantina akibat pandemi ini, masyarakat kan dipaksa ya untuk menjalani perbatasan sosial dan penutupan toko fisik di mana-mana. Sehingga masyarakat tuh mau nggak mau memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya itu harus melalui online, ya kan? Karena kalian juga pasti ngerasain dulu kayak toko di mana-mana tutup, kita nggak boleh keluar, dan jalan satu-satunya itu adalah lewat online. Nah, oleh karena itu, semenjak pandemi ini, mulailah ya kan e-commerce tuh meningkat. Jadi macam-macam. Dulu mungkin kayak cuma ada Gojek biasa, cuma akhirnya naik kan, bakal ada Gomart atau bakal kayak Alfa, Indo udah mulai ngadepin yang namanya online dan supermarket besar, karena mereka kan nggak dibolehin ya yang namanya membuka toko fisik secara langsung waktu itu karena pandemi. Jadi mau nggak mau mereka berpikir, aduh harus bagaimana ya agar tetap uang masuk dan laku produknya. Maka terjadilah e-commerce yang meningkat pesat akibat pandemi. Nah, bagaimana sih digital marketing jadi alat strategis menghadapi perkembangan teknologi? Nah, pasti muncullah banyaknya teknologi baru seperti AI, terus yang paling kreatif adalah TikTok Shop dan live shopping. TikTok Shop itu terjadi di TikTok dan bisa langsung berbelanja dan videonya muncul sendiri. Karena TikTok Shop itu adalah sosial media, jadi kita nggak perlu banyak-banyak aplikasi itu yang membuat TikTok Shop laku. Jadi dalam satu aplikasi bisa jadi alat hiburan dan juga sebagai pembelanjaan atau e-commerce. Dan berkat itulah mulai ada live shopping di TikTok, di Shopee. Namun akhirnya dulu pernah sempat kena kan ya, akhirnya ditutup karena dianggap merugikan masyarakat UMKM. Karena memang mulai waktu itu masyarakat sudah mulai bergantungan ya sama online. Walaupun pandemi udah selesai, walaupun karantina udah selesai, tapi masyarakat tuh masih terbiasa sama apa yang namanya belanja online. Sehingga walaupun pandemi udah selesai, mereka tuh terbiasa belanja online, dan belanja online juga udah mulai ngerti nih pasar tren dan apa kebutuhan pasarnya sekarang. Jadi bikin diskonnya banyak, lebih murah, gratis ongkir. Jadi masyarakat nih udah kebiasa, apalagi kayak kamu beli, tinggal nyari-nyari, dapet, dikirimin langsung nyampe rumah tanpa perlu nyari-nyari panas-panas, jauh-jauh. Jadi online ini memang mempermudah banget kehidupan ya. Berkat pandemi makin pesat teknologinya. Jadi bagaimana sih biar perusahaan nerapin digital marketing untuk adaptasi sama teknologi sekarang? Karena kalau zaman sekarang nggak nerapin digital marketing itu bakal dianggap keterbelakangan guys, karena digital marketing itu benar-benar berpengaruh dalam bisnis sekarang. Karena lebih mudah untuk promosi, menjangkau masyarakat luas, dan pasar global. Contohnya ya, pasti bukan contoh sih, perusahaan manapun sekarang sudah meningkatkan penggunaan sosial medianya, seperti mulai aktif konten di Instagram. Dia pasti selain punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook, dan punya semua platform sosial media lain yang laku. Dia pasti punya semuanya guys, kalau yang emang perusahaannya besar. Mereka pasti punya
di mana-mana akunnya sehingga lebih mudah tuh promosiinnya, ngejangkau semua pasar-pasar, ngejangkau semua konsumen, dan promosinya gencar-gencaran karena emang lebih mudah dengan adanya Google Ads, atau pay click, atau ya social media ads yang tentang muncul-muncul. Apalagi itu kan disesuaikan sama konsumennya ya, maksudnya kayak Instagram. Misalnya kita sebagai perusahaan membayar ke Instagram, Instagram juga mencari target pasar yang sesuai untuk produk tersebut, sehingga memudahkan kita juga sebagai perusahaannya, jadi nggak rugi. Nah, makanya penggunaan sosial media untuk orang yang berbisnis itu sangat penting ya. Nah, terus, selain ada kelebihan dan juga pasti ada tantangan ya. Tapi selain ada tantangan juga ada peluang yang besar, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Contohnya tuh, untuk tantangan tuh pasti kan keamanan datanya tuh mungkin lebih ketat ya kan, sama persaingan itu jadi lebih ketat guys. Jadi di mana-mana orang tuh sudah mulai ngerti tentang pentingnya digital marketing ini, sehingga semua perusahaan ini semuanya udah nerapin dan persaingannya tuh pasti jauh lebih ketat. Karena ya lebih mudah kan berkat teknologi, namun juga jadi ketat karena jadi makanya kita harus sekreatif mungkin untuk membuat konten sehingga customer tuh merasa diperhatikan, merasa diperhatikan, merasa diikut sertakan. Ini adalah poin penting dalam mengaitkan konsumen, customer maksudnya. Dan juga peluangnya dari digital marketing ini aksesnya jauh lebih luas ke pusat global. Kalian juga tahu kan, berkat digital marketing ini kita tuh bisa belanja dimanapun, kita mau beli dari negara manapun jauh lebih mudah sekarang. Karena memang berkembangnya teknologi. Jadi ini juga sangat, ini juga peran yang penting bagi perubahan teknologi Indonesia, terutama dalam bisnis ya. Jadi bisnis Indonesia benar-benar bisa berkembang berkat digital marketing dan bisa luas ke pasar global yang lain. Karena biar konsumennya nggak hanya melulu di Indonesia, tapi juga bisa kemana-mana. Jadi kesimpulan dari semuanya itu kalian juga udah bisa nangkep pasti, yaitu digital marketing sangat penting dalam berbisnis. Karena jika kalian punya perusahaan tapi nggak punya digital marketingnya, kalian nggak ngegunain digital yang sekarang udah kemana-mana, teknologi yang udah bagus, kalian bakal tertinggal guys. Karena yang namanya tren, pasar, semua tuh berkembangnya cepat, jalannya cepet banget. Dan kalian sebagai pengusaha itu harus mengikuti perkembangan arus yang cepat itu sesegera mungkin. Dan apalagi sekarang perkembangan arus dan tren itu dapat dibantu oleh AI, dapat dibantu dengan teknologi sehingga lebih memudahkan kalian sebagai pengusaha. Jadi, oleh karena itu pentingnya belajar oleh karena itu pentingnya belajar digital marketing untuk mengembangkan bisnis kalian. Jadi itu aja sih, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye guys.